kalau saya boleh simpulkan, mungkin posisi Didit sama posisi Teddy lebih powerful posisi Didit, lebih powerful posisi Teddy gitu. Oh saat ini ya? Saat ini. Ya berarti kan powerful banget, memang nggak ada lagi yang bisa apa namanya mendekat kepada presiden seperti Teddy gitu. Nah, kenapa saya suruh libur? Mau siapapun yang dipanggil, suara rakyat, suara mahasiswa itu didengar nggak sih? Udahlah, mau siapapun dipanggil. Yang penting itu sekarang sebenarnya, apakah semua keluhan masyarakat sampai saya tuh bikin list loh. Itu kan banyak banget yang buat mereka itu marah kan. Apa? Saya tuh cuma mau bilang bahwa ada beberapa hal ya, kita sebut 10 aja ya. Itu saya suka gemes gitu loh. Jadi maksud saya, kita itu kehilangan figur. Betul. Mbok ya kalau ada figur yang benar yang membawa apa sih sebuah ideologi bangsa, membawa bangsa ini tetap sadar bahwa ini kita harus tetap bernegara yang benar sesuai cita-cita para proklamator, dengarkan dia gitu loh. Apa yang mau Ibu sampaikan ke mereka semua? Adik-adik mahasiswa teruslah bergerak dan mengikuti suara kebenaran. Wah, Senang sekali akhirnya kita. datang juga nih, Prof Koni. Jauh-jauh dari Rusia ya. Jauh-jauh dari Rusia nih. Ngejarnya udah lari-lari ya? Udah pakai lari. Waduh, Dari, gila lompat-lompat. dari tahun lalu. Dari tahun lalu nih kita Masa ngejar sih? nih. Oh iya Iya. Prof, gila loh. Nah ini Senang harus banget deh. akhirnya nih, Prof nih sekarang di tema 1 nih kita mau bahas yang lagi in dulu deh ini pergerakan mahasiswa. Ini kan kita kira kan nih mahasiswa nih kok ya apatis deh, nih nggak ada pergerakan sama sekali. Tapi kok tiba-tiba nih banyak pergerakan nih. Point of view Prof Koni itu apa ya? Kenapa? Mahasiswa, utuhannya mahasiswa Indonesia, kita lihat aja sejarah 66, sejarah 74, sejarah 98, itu akan gini, kita tuh berpolitiknya tuh sopan kan sebenarnya. Masyarakat kita tuh berpolitik sopan. Tapi ketika masyarakat sudah merasa begitu banyak tekanan, terjadi dari aspek ekonomi, dari aspek sosial, terutama aspek ekonomi lah, kita tahu apa yang kita hadapi sekarang kan, lalu banyak ketidakbenaran lah, atau ketidakpuasan dalam bagaimana bernegara ini atau terutama dalam spending uang itu, mahasiswa kan menangkap itu dong, banyak juga ketidakfairan terjadi. Jadi kayaknya ini adalah ditahan, tapi seberapa besar sih negara tuh pemerintah bisa menahan ketika puncak kekecewaan itu terjadi. Contohnya, mahasiswa kan nggak buta, nggak ada ruang hampa waktu kita para akademisi bicara misalnya, memperingatkan. Pernah lihat nggak video saya yang viral? Yang saya sedang bicara sama Pak Dasko soal bulan Juli, saya bilang diperkirakan dolar itu akan 22.000. Dan yang bilang bukan saya lagi cerita, saya dipanggil oleh mantan Menteri Keuangan, mantan Gubernur Bank Indonesia. Itu sebenarnya nggak direkam, tapi ada yang merekam lalu mengupload yang saya nggak viral. Waktu itu kan reaksinya coba kita bisa lihat. Pak Purbaya yang saya kagumi sekali tadinya, kok malah bisa seolah-olah siapa itu Koni Bakri itu. Dia nggak ngerti ekonomi ngomongin soal ini. Dan juga kalaupun dia ngomong mantan-mantan kan gua menterinya. Apa ya? Kok defensif banget gitu? Bukan didengarkan, toh saya nggak menyampaikan berita rumors. Saya lagi bicara soal sesuatu yang saya diskusikan dengan para tokoh, para mantan pemerintah, ya kan? Yang sangat tahu Indonesia mesti apa gitu loh, dan mesti bagaimana. Satu itu. Profesor Ferry, kurang apa cerita? Teriak-teriak dari awal. Bagaimana fiskal kita mesti dijaga. Karena dampaknya itu nggak seperti yang Pak Prabowo harapkan bahwa masyarakat desa nggak akan terdampak dolar. Gitu loh. Dampaknya kemana-mana, terutama coba kalau kita kaitkan dengan dolar seperti ini, bagaimana ke arah kesehatan. Bagaimana ke yang lain-lain lah, gitu, segala aspek kehidupan. Terutamanya lagi adalah MBG kan bikin puncak kemarahan kan, ini kan ada gitu loh. Mahasiswa marah itu udah ada titik ledak akumulasi, gitu. Akumulasi kekecewaan publik ya. Terutama MBG yang ketika kita tahu Dadan ditangkap, lalu dia bilang dia bisa 1 miliar 1 hari. Dan di sana ada guru-guru honorer yang cuma 300.000 per bulan, yang nggak juga dibayar per bulan. Udah terlalu jomplang. Jadi kalau kita lihat mahasiswa marah, jangan kita lihat ada termometer nih, sedang naik temperaturnya, dipecahin termometernya, jangan begitu. Dilihat indikator-indikator kenapa itu semakin memuncak. Berarti menurut Prof, ini mahasiswa ini bergerak ini karena apa? Karena idealisme atau karena memang kondisi ekonominya emang udah sesulit ini gitu loh? Mereka kan orang kampus itu kan tempat segala ide dilontarkan.
Mereka pasti banyak berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak hal yang mereka sudah pertimbangkan banyak. Jadi bukan cuma dapat suara dari luar, tapi apa yang mereka bahas kan kita juga, mereka kan gimana sih, mereka pemikir lah, mau walaupun level mahasiswa gitu kan, akademik. Ya udah, akhirnya mereka melihat mungkin para guru besar yang nggak didengar, para ilmuwan nggak didengar, para pemerhati yang senior nggak didengar. Ya sudah, akhirnya mereka berkumpul gitu loh. Faktor yang paling dominan dari demo kemarin itu menurut Prof apa ya? Ekonomi sulit, lapangan kerja, atau korupsi yang gila-gilaan nih, atau demokrasi kita yang nggak jalan? Itu semua tambah plus lainnya. Semua ya? Iya dong, tambah. enak aja, saya tinggal bilang aja tambah plus lainnya. Kalau saya kerucutin lagi nih Prof nih. Ini ada 5 tuntutan mahasiswa. 1, hentikan pemborosan APBN. Ya. 2, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. 3, hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Yang keempat nih, Ada Bro. yang lucu, nomor 4 kayaknya. Apa tuh? Belum, ini hentikan militerisme di ranah sipil. Nah yang kelima, desak pemerintah ngakuin kesalahan dan berhenti mengelak. Gue tahu arah lo, maksudnya ini ya, Yang putuskan kena yang ini. Terus apa? putusin buntet. Enggak, itu nggak Emang mungkin. itu ada? Lucu-lucuan. Nggak ada. Kemana ada muncul di itu? Nggak ada ya. Prof, tapi kenapa nih setiap pergerakan mahasiswa, apalagi itu mahasiswa yang udah mulai kritis, pasti dilabelin tuh. Dilabelin apa? Ah, lo pasti ada yang nunggangin. Ah, lo pasti lo anaknya siapa. Lo pasti lo di belakang lo siapa. Kenapa, Prof? Ya itulah yang kalau aku lihat akhirnya pemerintah tuh nggak mau dengar. Jadi kalau ada apapun dan siapapun yang bicara, mau dari mulai level paling tinggi di kampus sampai paling rendahnya which is mahasiswa atau mungkin mahasiswa tingkat S1 gitu kan. Pokoknya mereka mau reaktif aja. Reaktif cepat gitu loh. Oh, oke. Dan ini yang nggak bener gitu. Karena akhirnya yang dia sibukkan adalah terus menjawab dulu. Orang belum selesai ngomong nih, belum paham apa, dijawab. Padahal tugas mereka itu mendengar. Apa sih yang dikeluhkan masyarakat? Apakah apa yang menjadi beban masyarakat gitu. Dan itu ditangkap oleh mahasiswa. Oh, rakyatnya nggak didengar gitu. Udah nggak didengar. Kami juga nggak didengar. Coba contoh saya. Saya itu kalau memberi masukan pada presiden dari mulai ngomong sendiri, dari mulai tulis surat resmi beneran. Saya masukin bener kan ada proses dong. Oh, Prof Iya, lakuin iya. itu ya? Saya bikin semuanya gitu loh. Karena saya pikir saya tinggal di Rusia, saya juga jauh gitu kan. Bagaimana caranya untuk itu sampai? Saya bikin surat nggak didengar gitu. Saya Udah ada akhirnya respon atau apa? enggak. Jadi akhirnya lama-lama ya udah. Gimana ya? Pasti ada titik ledak, nggak mungkin enggak. Ketika suara rakyat nggak dengar, kita ini kan kata negara demokrasi. Betul. Ya Apa harus sih yang percaya bikin- suara rakyat itu suara Tuhan. Menurut Prof, apa sih yang bikin begitu? Apakah, maaf nih, Pak Prabowo yang cukup katanya otoriter, nggak hanya one way communication harus didengerin aja, atau memang beliau itu benar gitu ya, dengan sangat yakin dengan program-programnya? Kalau ditanya beliau, saya bisa bilang ada beliau kuadrat. Di masyarakat tuh sekarang ada beliau tuh seorang presiden, atau beliau kuadrat yang selalu dekat dengan presiden, atau ex-presiden. Which is kalau saya bilang, orang melihatnya ini adalah Teddy gitu loh. Gini loh, kalau kita punya kepemimpinan presidensial, kita kan cuma percaya presiden. Yang harus tampil ke depan, harus ngomong keluar, harus apa gitu. Sekarang terasa nggak gitu? Ketika presiden bicara, nye. Terus apalagi FGD. Jadi akhirnya bingung dong. Nah, sementara yang level tadi presiden bayangan itu ya bisa ngomong rada bener walaupun tambahan ya cuma 3 bulan kan. Jadi ada ekspresi-ekspresi yang nggak negarawan gitu ketika dia bicara. Itu Oh, maksudnya Prof tuh ada bad influence dari si itu? bad influence pasti, nggak mungkin nggak gitu. Nggak mungkin nggak. Karena gini ya, mungkin orang nggak perhatiin, tapi saya tuh orang suka detil loh. Pernah perhatiin nggak presiden itu kalau lagi di salah satu negara ya, tadi cek aja video-videonya dari banyak kunjungan selama 1,5 tahun ini, itu juga bikin marah. Nah, tambahan tadi kan, itu juga ngabisin 1 triliun, dalam tiap harinya habis 21 miliar atau 20 miliar, itu pasti buat rakyat marah yang tadi saya bilang. Oh, iya. Nah, balik sekarang, coba lihat berapa rekaman. Saya nggak pernah melihat di dunia ini ya, apalagi saya tinggal di Rusia, presidennya seorang presiden Putin gitu. Ada seskapnya lah, atau sesprinya lah, atau apalah saya namanya juga nggak tahu, bisa masuk mobil presiden sebelum presiden masuk.
duluan ya, masuk duluan Pernah ya. nggak? Ya, Iya, waktu ke pernah. India kalau nggak salah. Ke India, terus kemarin juga ada. Dan kelihatan cara dia masuk tuh kayak pasangan lagi ngambek tuh nggak sih? Presiden lagi terima ini kehormatan kan, lagi Iya, terima apa sih apa namanya itu wawancara kehormatan lah sebelum beliau pergi kan gitu. Loh, itu kan kita lihat bukan ini kan kamera kan di sana, Iya. bisa di jalan-jalan duduk tek masuk. Dan ke pintu sebelahnya Potri Madam Potri dong itu kalau dia punya Madam Presiden itu posisinya Madam Presiden di situ. Ajudan ataupun apa harusnya kayak di depan deh menurut aku. Dan nunggu presiden masuk dulu kan. Dan itu udah pasti lah di Iya, mana. Emang di atasnya makanya. presiden ada Teddy gimana nih sebenarnya? Kembali dong kalau gitu kita semua salah naruh foto-foto di sekolahan. Bu, Ibu pernah menyarankan nih agar Seskap Teddy itu pergi liburan. Itu sebenarnya sindiran atau sebetulnya ini evaluasi serius nih dari Prof. Koni gitu loh. Evaluasi saya karena saya melihat orang semua kok akhirnya sepakat yang membuat katup ini tertutup adalah seorang Teddy gitu loh. Kan saya nggak bicara cuma sama mahasiswa, saya bicara juga sama banyak orang lah. Saya nggak perlu bicara, saya terangkan saya bicara sama siapa aja. Tapi hampir semua tuh mengeluhkan di sana tuh yang terjadi gitu loh. Termasuk ring satu istana katakan lagi begitu. Ya jangan cuma ring satu istana lah, ring satu presiden. Ring satu Udah lebih dekat presiden lagi pun dong. komplain ya. Iya. Dan itu nggak terjadi dalam cuma tugas-tugas negara. Aduh banyak yang terlalu detail yang saya tahu lah gitu loh. Jangan ditanya caranya saya tahu ya, tapi saya tahu banget lah. Gitu aja. Iya. Kalau saya boleh simpulkan, mungkin posisi Didit sama posisi Teddy lebih powerful posisi Didit, lebih powerful posisi Teddy gitu. Oh saat ini ya? Saat ini. Ya berarti kan powerful banget memang nggak ada lagi yang bisa mendekat kepada presiden seperti Teddy gitu. Nah, kenapa saya suruh libur? Kita ini kan katanya percaya negara ini kan negara demokrasi yang pemimpinnya dipilih dengan cara-cara demokrasi whatever it is. Ya suka atau tidak suka Pak Prabowo itu presiden. Begitu terlalu banyak orang bicara bahwa Teddy itu adalah jadi katup ya kan, yang menghalangi gitu kan, atau tutup botol yang menghalangi air masuk ke botol itu gitu, informasi masuk ke situ. Ya suruh libur aja dulu gitu. Tapi dia juga boleh berhak libur, katanya mau jadi dokter di ITB. Saya nggak ngerti dia kan masuk sekolah, libur lah ke Bandung, kuliah yang bener. Jangan tiba-tiba jadi dokter ya. Ntar kasusnya kayak Bahlil. Ada, ya saya dengar ada isu seperti itu sih ya. Aku nggak tahu isu atau enggak, tapi banyak saya yang bilang dia lulus terbaik lah seskuat gitu kan. Ya kita kagum-kagum boleh aja, tapi kan kita juga punya nalar ya. Dan saya tahu, apalagi saya belajar belakang saya kan dari lembaga Akademisi. pendidikan. Lembaga pendidikan tuh setengah mati, dan kita bisa buktikan kalau orang sekolah bener atau nggak sekolah nggak bener, itu mudah sekali membuktikannya. Prof, apakah hegemoni si Teddy ini terhadap presiden ini sedikit banyaknya mengganggu performa Pak Prabowo nggak sih? Kalau saya bilang, saya takutnya presiden itu menjadi raja yang pernah dengar cerita Anderson nggak? Raja yang berbaju intan itu. Jadi dia itu, iya kan? Jadi dia tuh kumpulin karena dia pengen terlihat berbeda gitu. Dia pengen lihat grande. Saya pengen pakai baju hanya orang hebat yang bisa melihat itu. Ya udah, mesti pakai berlian. Nggak dibuat tuh, berliannya itu ternyata nggak dibuat. Jadi cuma pas ada yang menteri-menteri lihat itu Pak, Bapak telanjang nih, nggak ada mana bajunya. Hati lu busuk. Ada yang ini pernah. Lu nggak jujur orangnya, berarti nggak bisa lihat. Hanya orang baik dan jujur yang bisa lihat. Akhirnya presiden itu bisa jalan telanjang di tengah pasar. Sampai seorang anak kecil bilang, kok presiden kita raja kita telanjang. Nah, kita memerlukan orang yang berani bilang begitu. Raja kita telanjang nih. Which is siapa? Mahasiswa. Karena circle si Pak Presiden itu juga menurut Saya nggak Prof tahu ya, kalau tahu sampai sekarang ditutupin kayak begitu, dia cuma dapat dari pidato-pidatonya. Sepertinya beliau kok kayak ngerasa 1000% percaya diri, apa yang disampaikan itu udah paling benar gitu. Tapi yang menarik Prof, sorry saya potong, tapi yang menarik Prof pernah bilang lebih baik Pak Presiden itu mendengarkan nasihat dari Pak Dasko dan Pak Safri. Nah, kenapa lebih ke mereka berdua dibanding Pak Seskap tadi gitu? Loh, kalau Pak Seskap ini semua orang sudah membuktikan ya, bukan cuma menyatakan, membuktikan bahwa memang pengaruhnya sangat kuat. Sementara kita gini lah, saya nggak underestimate dia lah. Dia juga lulusan Amerika, dia juga sudah mendampingi Presiden Jokowi, pasti ada pengalaman. Cuman tetap aja kedewasaan, pengalaman yang lebih matang, cara berpikir ya kan dan lain-lain itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang paling tidak sudah juga melewati asam garam. Contoh Pak Dasko, contoh Pak Safri, contoh Pak Tito misalnya. Coba, siapa kita sebut aja nih semua. Anggap aja nih, sesuatu sama presiden terjadi. Siapa yang paling bertanggung jawab di sebuah negara?
kalau ada apa Perdana Presiden, Mendagri sama Kemlu kan, Menteri Luar Negeri misalnya. Nah, orang-orang itu kan mesti diajak bicara gitu. Jangan cuman seorang Teddy seolah-olah jadi center of gravity-nya presiden. Center of gravity presiden itu harus negara. Dan untuk membuat center of gravity presiden tetap terjaga menjadi negara, dia nggak boleh dengan satu pintu. Ya gimana? Legitimasi dia akan hilang. Apalagi dengan tadi si satu pintu itu ngomongnya kadang-kadang lu jahil lu gitu kan. Ya karena nggak menampilkan apa ya. Tapi juga orang juga akan bertanya begini, kalaupun pembenarannya adalah satu hal. Orang akan tanya, dia apa posisinya? Seskap, juru bicara presiden. Apa gitu. Terlalu casual untuk menanggapi Iya, begitu tapi ya. saya kenapa ngebahas dia terus, kayaknya banyak yang mesti dibahas. Gak penting lagi. Iya, ini judulnya kan jadi bahas Teddy Bear. Gitu ya. Jadi Prof percaya bahwa demo yang terjadi ini artinya gerakan organik ya, yang artinya kemarin kan kita sempat Udah pasti beberapa kali organik, undang. udah deh. Jangan ngomong kayak Iya. gitu, nanti ada buzzer ya yang kemudian memakai kalimat itu seolah-olah ini bisa jadi ada organik, makanya muncul tuh si Justru dari anorganik. buzzer udah ngomong begitu, Prof. Makanya saya ingin tanya, ini kita organik yakin kan? Saya yakin organik. Organik kan, oke. Iya. Nah, yang menarik bro, nggak lama setelah itu, demo-demo itu, ada yang dibubarin juga di UGM. Nah, ini tragedi ini. Ada Mahasiswa yang membubarkan itu membubarkan kan. 3 pejabat di UGM itu. Prof, ini ada point of view dari Prof Koni nggak? Masalah ini kenapa nih? Tadi udah saya bilang bahwa mahasiswa itu sudah banyak penyaksian dan banyak menahan diri, ya kan? Iya. Sudah berharap banyak dari orang banyak bicara, tetap nggak semua nggak dengerin. Nah, tiba-tiba datanglah Trimas Ketir ini ke UGM, Iya. eng gitu kan. Kalau saya bilang sih semuanya berjalan normal awalnya. Buat saya mungkin triggernya adalah ketika sang menteri itu bilang kan, kalau nggak salah, saya ini apanya Prabowo Gibran gitu. Oh, pernah mengalahkan ya? Bukan, dia bilang, Oh, yang mana? kami itu ininya Prabowo Gibran gitu. Oh. Nothing wrong with that. Sometimes aku kalimat lengkapnya lupa lah. Soalnya terus terang nonton videonya juga males sih. Gitu kan. Iya. Tapi dia tuh lupa ya ketika dia bilang begitu, yang tadinya kampus itu menghadapi 3 menteri atau 3 pejabat negara, itu berubah jadi kampus atau mahasiswa yang langsung, oh lu wakil pemerintah kalau gitu. Auranya langsung berubah dong. Gimana sih saya nih di sini ketika saya bicara atas nama saya Koni Rahakun ini, Iya. sama saya bilang saya di sini sebagai ambassador of science-nya Rusia atau kan langsung posisi saya berubah. Betul. Dong, Iya. betul nggak sih? Iya. Ya sama. Jadi ketika dia bilang bahwa dia itu adalah Prabowo Gibran gitu kan, Melekat sebetulnya ya? iyalah melekat dan orang langsung berarti standing point-nya udah berbeda. Ya kebetulan dia ngomong di tengah titik ledak seluruh Indonesia mahasiswa sedang bergolak kan. Jadi kayak nantangin akhirnya kalau buat saya ya akhirnya gitu. Tapi cukup reaktif setelah itu Pak Prabowo panggil semua partai politik mengumum apa? Kan pidato tuh di istana terus panggil. Menurut Prof ini tindakan apa reaktifnya presiden gimana Prof? Kalau saya sih yang penting gini aja lah. Mau siapapun yang dipanggil, suara rakyat, suara mahasiswa itu didengar nggak sih? Udahlah, mau siapapun dipanggil. Yang penting itu sekarang sebenarnya, apakah semua keluhan masyarakat sampai saya tuh bikin list loh. Itu kan banyak banget yang buat mereka itu marah kan. Apa? Saya tuh cuma mau bilang bahwa ada beberapa hal ya. Kita sebut 10 aja ya. Boleh nggak? Boleh, boleh. Pertama ya, dia sekarang rupiah lemah, modal asing keluar, pasar saham tertekan. Ya kan? Jadi yang hilang itu bukan uang, tapi kepercayaan publik kepada negara. Ya kan? Sementara kita nggak gini, sebuah bangsa tuh bisa aja nggak punya uang, nggak masalah. Rusia ketika di sanction segala macam susah kan? Tapi mereka punya kepercayaan kepada negara. Berjalan baik tuh dengan sanksi yang begitu banyak. Nah, kedua apa coba? Harga kebutuhan naik, lapangan kerja belum pulih. Generasi muda itu punya pesimistis juga dong mereka melihat masa depan mereka kok kayaknya dikoyak-koyak, apalagi kalau kita kaitkan ke film Pesta Babi misalnya. Oh, iya. Ketika lingkungan dan lain-lain rusak. Rusak, Iya ya. kan? Itu akan membuat pertanyaan di antara mereka. Ini sebenarnya pemerintahnya mendengar suara kami atau suara para buzzer. Berhak gak mahasiswanya begitu? Berhak kan? Nah terus kemudian ada yang mungkin paling membuat mereka kesal adalah gejala penyelesaian masalah itu dengan pendekatan komando atau instruksi. Betul nggak sih? Ekonomi itu nggak bisa diperintah. Pasar itu nggak bisa dipaksa. Ya. Mahasiswa tahu itu. Kenapa selalu seolah-olah gerakannya itu komen gitu loh? Satu arah gitu ya, perintah. Iya perintah, MBG perintah semua. Nah sekarang coba MBG. Katanya buat stunting itu. Ternyata di Jawa Barat yang
cuman udah jomplang banget saya lupa angkanya. Jumlah 3.000 SPPG dengan jumlah yang stunting kan. Malah di daerah 3T sedikit gitu kan. Betul, ya kan? Ya kebalik. Kan kayak itu kan. Gimana dong? Tapi kenapa ya Prof ya? Sekarang tuh kemarahan mahasiswa itu fokusnya lebih ke pejabatnya dibanding sekedar kebijakannya ya. Itu kenapa ya? Ya karena mungkin pejabatnya tidak memberikan gitu loh, kebijakan yang diharapkan tidak sesuai dengan yang muncul itu aja seperti estate. Ginilah apa yang terjadi di Nepal itu bisa terjadi di kita kok. Benar. Jadi jangan tenang-tenang aja. Karena masyarakat nggak terjawab semua pertanyaannya gitu loh. Makanya dengan kemarin membuat mahasiswa BEM tandingan itu, menurut saya kalau itu memang terbukti ya benar-benar mari mengarang. Kalau saya baca sekali lagi, kalau saya baca Instagram, teman-teman kampusnya kan udah, gue tunggu lu di kampus saya, kita nggak punya BEM, sumur BEM, kampus kita nggak punya BEM. Bahkan yang di kampus yang nggak ada BEM-nya juga ada makanya itu kan kita baca ya. Iya. Artinya apa? Itu kan berarti palsu aja. Jadi selalu akhirnya yang terjadi masyarakat itu diselesaikan oleh pemerintah dengan dikonter dengan masyarakat. Ya kan? Akademisi ditabrak oleh buzzers ketika dia ngomong benar, ya kan? Betul. Sekarang BEM yang resmi seluruh Indonesia ditabrak dengan BEM 14. Tapi bukannya dari dulu Bu, dari zaman 98 juga ada tiba-tiba nongol Pam Swakarsa tuh. Iya kan? Boleh aja tarik ke sana dulu ya, tapi aku pengen lagi konteks sekarang. Karena menurut aku nih zaman udah lain ya. Oke, zaman era 66, 74, 98. Komunikasi saya nggak boleh nyebut sekarang di sini. Tapi saya tahu sekali ada anak muda yang sedang bergerak di dunia yang kita nggak lihat. Jangan salah loh. Kita masih lihat mahasiswa yang turun ke jalan kan. Betul nggak? Yang masih demo, masih bergerak di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman. Anda sedang tahu nggak? Di bawah mereka tuh ada adik-adik SMA, ya kan? Ada adik-adik juga SMP, dan juga mungkin kakak seniornya yang sedang dalam senyap sekarang kita nggak bisa lihat, tapi mereka bersatu dalam kesenyapan, bergerak, dan itu akan terjadi di Nepal. Percaya saya deh. Karena bentuknya karena kekecewaan ya dasarnya. Jadi enggak. Bentuknya di dunia maya, gerakannya di dunia maya. Jadi ini akan terjadi terus-menerus ya, tereskalasi terus ya, bukan berhenti tereskalasi kalau pemerintah terus berjalan seperti sekarang. Contoh sekarang, orang akan tanya, Anda nih sebenarnya ngasih makan anak sekolah yang katanya mengejar stunting walaupun secara itu sudah diterangkan Pak Ganjar salah banget. Lalu kalau stunting waktu ibunya mau mesti feeding bukan? Iya, bukan anaknya udah lahir gitu kan. Itu satu hal ya. Tapi tadi MBG yang tidak sesuai di Jawa Barat versus daerah betul-betul miskin dan lain-lain. Itu akan membuat kalau itu terus diteruskan, apalagi koperasi desa yang merampas tanah adat, yang merebut tanah di sekolah, yang sudah bertahun-tahun, tanah desa, di kuburan, sepak bola, lapangan sepak bola. Dan kenapa sih selalu ada aparat di depan gitu loh? Apa yang salah sehingga sekarang aparat itu diberi hak untuk akhirnya semakin membuat rakyat itu merasa ini kok tentara yang tadinya kita harus bersatu, kok malah tentara jadi seolah-olah menekan tentara kita. dan polisi masuk dapur gitu whatever kan. Lah. Nggak cuma dapur. Koperasi Merah Putih itu kalau saya lihat kan soal DND ya. DND tuh yang SD sampai bagaimana gitu. Kan harus terjadi seperti itu. Jadi masyarakat tuh mengharapkan ada terobosan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan populisme, dibungkus populisme aja ya. Tapi kalau saya baca dari Pak Mahfud, semua konteks programnya untuk 2029. Menurut Bu Koni gimana? Kalau itu saya lebih parah lagi. Kalau itu saya coba lihat begini. Mahasiswa sedang marah. Semua sedang marah. Rakyat sedang marah. Kita sedang kecewa atau bertanya-tanya. Atau beberapa kelompok sedang meributkan Teddy ini pengaruhnya seperti apa ke presiden. Loh, Teddy lagi. Nggak apa-apa. Di tengah itu, tiba-tiba sibuk kementerian itu naikin anggaran. Yang ini naikin anggaran sekarang 100 miliar, yang ini naikin anggaran. Begini, semua menteri jadi ini. Kenapa tiba-tiba apa yang terjadi itu tidak dijawab dengan empati gitu loh. Mungkin nih, sekali lagi mungkin ya. Kalau saya jadi menteri, saya akan mikirnya gini. Gue nih menteri ya, gue punya kementerian. Kok itu ada badan baru lahir kemarin sore, yang mimpin juga bukan setingkat menteri dong, setingkat kepala badan. Iya, betul. Uangnya lebih powerful daripada uang gue nih. Misalnya gue menteri pertahanan. Betul nggak? Ya akhirnya apa tendensi yang terjadi normal manusia. Lah kalau badannya bisa dapat 1 triliun sehari, kenapa gue yang kementerian nggak bisa dapat 2 triliun, 3 triliun sehari ini kalau orang mikirnya begitu. Nah, akhirnya kenapa saya bilang tadi di tengah masyarakat sedang bilang ini harus efisiensi, tolong terangkan anggaran ini seperti apa. Kok dengan bebas, lihat nggak Rike Diah Pitaloka marah banget. Dan cara mengajukan anggaran itu kan beberapa menit atau beberapa jam sebelum ditutup. Sama yang HAM itu ya? Ya apapun lah.
Jadi Pigai. kalau itu artinya apa sih? Ada cara yang nggak benar gitu loh. Iya. Nggak nyambung sudah antara apa yang disuarakan masyarakat, yang ditangkap mereka di atas. Ya kalau kayak gitu yang terjadi ya siap-siap aja. Jangan-jangan ke-trigger sama satu pidato Pak Prabowo. Ada yang minta 5, saya kasih 10 gitu. Jadi yang lain ke-trigger gua harus minta nih. Bisa kayak itu, tapi yang lebih nyatanya lagi ini aja lah. Kita lihat dari sistem bernegara, ada badan lebih powerful dari sebuah kementerian. Gimana sih? Betul. Powerful dalam arti anggaran ya? Iya, anggaran. Sangat powerful. Ini ada lagi nih, Prof nih. Salah satu tuntutan mahasiswa itu kan adalah penghentian militerisme di ruang sipil. Nah, sebetulnya kekhawatiran mahasiswa itu berdasar nggak sih, Prof? Menurut Prof nih? Kalau aku menangkapnya gini lah, mungkin mahasiswa juga seperti kita nih bertanya ya, kalau orang kan, apalagi kita kalau dari negara yang sudah sangat maju atau hidup di negara maju, kita lihat kalau tugas militer itu apa, apa arti profesionalisme militer. Kita lihat perkembangan dunia, geopolitiknya seperti apa, global seperti apa. Yang harus kita tahu tuh, sekarang misalnya Pak Safri naikin anggaran. Mau 2 kali kah? Dari anggaran sebelumnya 3 kali, 4 kali? Monggo aja kalau buat saya. Selama bisa dijelaskan. Apakah ancaman, gangguan, tantangan, hambatan itu juga 4 kali lipat? 2 kali lipat atau 3 kali lipat? Kok cuma bilang naikin anggaran. Terus kita nggak jelas buat beli alutsista Dasarnya apa, dideploy gitu kemana, ya kan, kapan gitu. Susah dong masyarakat untuk paham. Jadi menurut saya harus jelas juga. Itu semua kementerian ya. Saya cuma mencontohkan Kementerian Pertahanan, tapi sebenarnya semua kementerian harus. Tapi kan dituntut mahasiswa kan ini kok jadi makin banyak juga nih. Ruang sipil dimasukin sama tentara aktif atau polisi aktif itu kan? Ya tadi itu saya udah bilang tadi kan semuanya sekarang berdasarkan komen. Iya. Jadi dibentuk apa? Koperasi Merah Putih yang harus bertanggung jawab kalau nggak salah Dandim ya atau siapalah saya nggak tahu. Ya udah akhirnya komando kan yang diambil. Makanya tentara bisa masuk karena dia ada dasar itu. Nah kan tentara itu kan bergerak di atas perintah pimpinan. Iya. Prof Koni masih belum melihat pemerintah punya satu arah yang benar-benar satu arah dengan keinginan masyarakat dan mahasiswa ya. Gimana? Masih belum artinya kan cara responnya itu loh. Kalau sekarang sudah ada mahasiswa udah nggak turun. Jadi akan Kalau terus sudah terjadi ada. social unrest ya. Kalau sudah ada mahasiswa nggak akan turun. Kalau sudah ada rakyat juga nggak akan teriak-teriak. Kalau sudah didengar itu para pengguna jalan nggak akan bilang kan digunakan ini kan jalan umum nggak boleh itu mahasiswa mengganggu. Mereka kan jawab enggak kita nggak terganggu mereka berhak bersuara gitu. Ibu Mega kan malah bilang hak mahasiswa untuk bersuara juga ya dengarkan aja. Iya. Kenapa mesti takut sama suara sih apalagi suara dari kampus kan enggak. Iya. Siapapun itu. Bahkan mereka bagian dari sejarah bagaimana Republik ini terus menjadi lebih baik kan. Itu kenapa saya tadi bilang tahun 66 malari deh coba wawancara deh Pak Hariman coba. 74, 98 itu semua mahasiswa. Betul. Mahasiswa, makanya jangan main-main sama itulah kalau saya bilang mahasiswa itu bukti bahwa suara rakyat suara Tuhan. Seberapa besar sih kekuatan negara? Mau kita tes. Ya kan? Jangan salah loh, matematikanya gampang sekali kan. Berapa jumlah tentara, berapa jumlah polisi, berapa jumlah rakyat Indonesia, 1 banding berapa itu? Ya. Ketika rakyat bersatu dan marah, ya selesailah aparat itu. Walaupun di pihak elit udah merasa nyaman karena berhasil mengkonsolidasi yang lainnya itu ya. Semua parpol dikumpulin semuanya. Nggak semua. Ada satu partai yang dari awal bilang dia pembanding. Itu kenapa saya sangat hormat pada partai itu. Penyeimbang ya? Ya pembanding, penyeimbang. Warnanya merah seperti... Warnanya merah, makanya sama baju merah. Just to remind them, ada satu partai yang pemimpinnya selalu dikoyo-kuyo lah oleh para buzzer itu. Dan itu kan nggak fair dari kita. Di kita itu kalau kita nggak suka tanggapan atau pandangan, yang dihajar itu personality. Betul. Ibu Mega kurang apa sih menghadapi dicap apalah udahlah saya udah nggak tega nih. Orang-orang ini tahu nggak siapa Megawati Soekarno Putri gitu loh. Siapa dia, bagaimana dia dibesarkan, dengan siapa dia dibesarkan, oleh siapa dia dibesarkan, bagaimana cara dia dibesarkan, kemana dia dibawa oleh bapaknya saat dia dibesarkan. Ini bukan cuma betul-betul. Kita mesti lihat yang lagi ngomong itu seorang tokoh yang pengalaman hidupnya dari usia 14 mungkin lebih younger than that udah dibawa keliling dunia sama bapaknya, harus bertemu dengan level para pemimpin dunia. At least listen to her gitu loh. Jangan cuma bisa ngeyek mengejek-ngejek kata-katanya. Itu saya suka gemes gitu loh. Jadi maksud saya kita itu kehilangan figur. Betul. Mbok ya kalau ada figur yang benar yang membawa sebuah ideologi bangsa
membawa bangsa ini tetap sadar bahwa ini kita harus tetap bernegara yang benar sesuai cita-cita para proklamator, dengarkan dia gitu loh. Di sini kan enggak, Bu Kony lagi mainnya Bu Mega, berarti rusak. Jadi kayak orang tuh di kotak-kotak gitu loh. Adalah saya menghormati pemikiran Soekarno, buku saya terakhir karena terinspirasi oleh Soekarno walaupun saya tinggal di Rusia. Gitu loh. Krisis keteladanan, kenegarawan gitu ya. Iya, makanya ketika ada itu semua terjadi, kenapa tokoh itu bukannya diangkat tapi malah dijatuhkan Iya. dan sangat tidak sopan cara-caranya. Malah ada yang sekarang kan malah yang terbaru kan dituduh kan. Ya, Si yang terbaru dituduh. Andi Wijayanto itu katanya ini dibalik kalau nggak salah demo ya atau apa ya? Bukan ada tuduhan apa kemarin pokoknya ada PDIP itu. di balik apa gitu. Ya itu maksud saya tuh. Oh ya demo. Iya demo kan, Ya, makanya mengatur kan demo lucu itu. sekali. Jadi gini, itu yang tadi ini yang saya di depan tadi ngomong. Jadi pemerintah itu sekarang apapun siapapun yang bicara atau apapun siapapun yang terjadi, narasi pembantahan. Buser, anti asing gitu Narasi ya. pembantahan aja, narasi pembantahan. Dapat berapa dari Soros pasti gitu kan? Iya, antek asing dapat berapa dari Soros, terus apa? Jadi bagaimana negara ini mau maju? Coba dong kita tarik ke konteks waktu itu Bung Karno, Bung Hatta, Ali Sosro Amijoyo. Kita boleh beda pendapat loh, Bung Hatta sama Bung Karno juga nggak selalu sependapat. Sependapat. Tapi kan kita bisa berdiskusi dan duduk bersama. Nah, Ibu Mega sedang mencontohkan itu. Dia sama Pak Prabowo berteman baik loh. Pak Prabowo nggak ada Bu Mega nggak pulang ke Indonesia. Itu sejarah yang nggak bisa dihapus, ya kan? Tapi kalau pandangan politik berbeda atau tidak sejalan, contoh Ibu nggak mau masuk ke dalam gerbong itu semua yang aneh kan, negara ini negara demokrasi, tapi udah semua partai bersatu satu tempat, apa yang demokrasi? Iya. Kalau PDIP bergabung, bubar kita jadi negara kayak Cina aja satu partai. Iya. Betul nggak? Betul. Lah, sekarang itu yang kenapa saya bilang kita justru mesti respect. Nih ada sebuah poros penyeimbang. Dan kalau saya nggak bilang cuma PDIP ya, termasuk tadi mahasiswa-mahasiswa yang sadar, akademisi yang sadar, Masyarakat sipil malah masyarakat masuk sipil yang di situ sadar, ya. even kayak tokoh-tokoh kayak siapa ya, Saskia Meka, siapa istrinya berapa tuh istrinya suami istri itu kan mereka kan sangat yang dukung demo terus bikin logistik selalu bikin itu logistik ya, bukan dukung demo, mendukung logistik atau mendukung kalau terkena bencana. Kan akhirnya muncul orang-orang seperti ini gitu. Apalagi Ferry Irwandi. Ya kan itu kan fenomena yang muncul karena negara nggak hadir. Apa coba? Ya. Negara telah kehilangan ininya ya. Hierarkinya untuk menjadi pemelihara bagi masyarakat. Boleh dibilang begitu ya, Bu ya? Nggak juga hierarki yang hilang, justru hierarkinya kebanyakan. Bu, ini kalau misalnya nih Pak Prabowo lihat podcast ini, apa yang Ibu mau sampaikan satu kalimat ke beliau? Monggo. Nggak, saya udah percaya Pak Prabowo nggak akan pernah lihat podcast ini. Ditahan di pintu. Emang pernah lihat podcast dia. Atau kalau misalkan nih mahasiswa yang lihat podcast ini, apa yang mau Ibu sampaikan ke mereka semua? Adik-adik mahasiswa teruslah bergerak dan mengikuti suara kebenaran. Karena negara ini betul-betul sedang dalam posisi tidak ada yang berani bersuara, tidak ada yang berani menyuarakan kewarasan. Dan itu yang mesti dijaga. Kewarasan kita bernegara seperti apa, dan saya sangat hormat pada adik-adik semua untuk terus bersuara, bergerak. Dan tolong jangan mau dipecah belah, dan tolong tetap berani. Sekali lagi, Indonesia itu mencapai hari ini itu dengan penuh penderitaan. Saya baru kemarin, boleh saya cerita sedikit ya, baru diajak Ibu meresmikan rumah kecil Soekarno di Blitar. Jadi masa kecil Soekarno itu di sana seperti apa. Anda bisa dapat vibes-nya ya. Di mana, Bu? Di Blitar, dekat makamnya. Jadi bagaimana Soekarno kecil itu dibesarkan di rumah seperti itu, dalam suasana keluarga seperti itu, dan melahirkan seorang Soekarno yang pemikir, yang pembaca yang baik, dan lain-lain. Nah, itu juga suatu hal yang kita mesti ingat. Kenapa saya harus angkat ini? Indonesia tuh nggak merdeka dengan gratis gitu, dan kita harus hargain betul apa yang kita miliki sekarang. Jadi sekali lagi, respect lah pada adik-adik mahasiswa semua. Bu, thank you ya. Thank you, Bu. Kembali. Ciao.